Dan untuk materi kedua, namun sebelum ke materi yang kedua, nanti yang akan saya sampaikan. Alhamdulillah untuk sore ini kita dirawi oleh beliau Ibu Maisaroh MAG, Ketua Koordinatif Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Kabupaten Kebumen. Untuk itu mohon perkenannya kepada Ibu Maisaroh untuk berbagi ilmu kepada kami di kecamatan juga rekan-rekan yang ada di tingkat desa. Kepada Ibu Maisaroh kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Pada Ketua Komisioner Kecamatan Karanggayam Mas Waris serta Pak Tinong ya, satunya Mas Rosidi ya. Pak siapa? Wasiti, saya jarang lihat. Gak apa-apa ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya menangkan pada Kasek, Bendahara, beserta staf jajaran di Kecamatan Karanggayam yang senantiasa memfasilitasi di seluruh kegiatan rekan-rekan kami dalam menyelenggarakan kegiatan, karena tanpa keberadaannya beliau-beliau kegiatan ini tidak akan bisa terrealisasi, tidak akan bisa terwujud. Mari kita kasih aplaus kepada mereka. Dan khususnya kepada sahabat-sahabat kami PKD Sekecamatan Karanggayam yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi, yang saya cintai. Alhamdulillah ini lengkap nih, dari 18 ya Mas, 19 desa, dari pucuk kota sampai pucuk gunung. Ini luar biasa. Saya tahu Medan Karanggayam, tapi kalau melihat Medan dan keberadaannya panjenengan di sini tidak sesuai. Ternyata apa? Banyak berlian-berlian yang ada di Karanggayam. Nah, setelah inilah di depan kita ini berlian-berlian Karanggayam sebagai generasi untuk bisa mengawal pesta demokrasi, khususnya menjelang kita 9 Desember. Dan semoga ini menjadi berlian yang sesungguhnya, sehingga nanti bisa betul-betul bisa mengawal jalannya pesta demokrasi, bisa berjalan lancar, bisa berhasil, sehingga pelaksanaannya bisa kualitas dan berintegritas sampai endingnya nanti. Amin ya. Dan semoga jalannya rapat koordinasi tahapan kampanye, tahapan pengawasan khususnya di Kecamatan Karanggayam dari awal sampai akhir nanti diberi kemudahan, kelancaran, bisa diberi ilmu yang bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan, dan Bapak Ibu nanti bisa menjalankan tidak ragu dan tidak bimbang. Pasca dari sini, setelah dari sini panjenengan merasa plong karena mendapat ilmu, dan ibaratnya kita itu sudah punya pisau kalau mau memotong. Pisaunya sudah tajam sehingga nanti kita mudah dalam untuk memotong. Hasilnya pun juga nanti akan baik kalau pisau kita tajam seperti Bapak Ibu. Jadi pasca dari sini, disinilah tahap untuk penyamaan persepsi. Satu langkah satu barisan dalam kita untuk melakukan tugas-tugas pengawasan di masing-masing desa Kecamatan Karanggayam. Pas kebetulan sekarang sedang satu panjenengan yang panjenengan lakukan adalah pembentukan pengawas TPS dan pengawasan untuk pembentukan KPPS, sekaligus pengawasan konsolidasi tim paslon yang sudah berjalan mulai 26 September sampai dengan 5 Desember. Ini adalah masa kampanye, kecuali hanya 1 hari tanggal merah yaitu Maulid Nabi. Mereka tidak bisa berkampanye, tidak bisa berkonsolidasi dalam tim pemenangan. Untuk itu, mari kita sebagai penyelenggara pemilihan
kita sudah mendapat amanah dari regulasi, kita gunakan semaksimal mungkin, jiwa raga kita betul-betul kita curahkan. Kita sudah siap terjun, mari kita curahkan. Semoga apa yang didharma baktikan oleh kita betul-betul akan bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat, rahmat serta salam senantiasa kita surahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita bisa mengikuti uswah beliau yang nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada sahabat-sahabat kami PKD, ini dari awal tadi saya sampai di sini, ini mohon maaf kami terlambat. Juga ini baru kedatangan tamu dari provinsi, langsung yang datang adalah ketua provinsi. 2 hari di sini. Mereka ke sini dalam rangka supervisi, khususnya terkait pembentukan pengawas TPS, karena memang Kebumen kemarin itu ada sorotan bahwa ada beberapa TPS yang kosong, sehingga dari provinsi itu terjun ke sini. Tapi alhamdulillah, khususnya tadinya mau kami alokasikan ke Karanggayam, tapi ternyata Karanggayam sudah memenuhi syarat. Maksudnya tidak ada yang kosong. Jadi kalau ada beberapa TPS yang kosong, paling tidak mereka itu ke sini. Tapi ini sudah ada satu-satu semua ya. Ini alhamdulillah, termasuk waktu kemarin kami di sini di Ginandong ya, itu kami sudah maras ya. Masa satu desa ada 6 TPS masih kosong pada tanggal terakhir pertama ya, pembukaan hari pertama. Saya ngebel Mas Faris sedang di lapangan, sedang mencari itu. Nah ini, karena apa? Jangan sampai nanti dalam pembentukan pengawas TPS ini nanti ada yang kosong. Nanti siapa yang akan repot? Panjenengan sendiri. Nanti panjenengan mobile, mubeng kalau nanti ada TPS-nya yang kosong. Tadi sekalian meruncingkan jawaban dari Mas Tikno ya. Jawaban-jawaban itu karena mohon untuk kali ini jangan disamakan dengan periode-periode yang silam, dengan kegiatan masa-masa yang silam. Mungkin untuk event-event yang telah kita lalui, masanya Pak Ragino ya, dulu masih bisa negosiasi tentang usia. Ragino CS itu kan teman saya tahun berapa itu sudah menjadi pengawas sampai sekarang, tidak di pengawasan, tidak diterima, tetap masih mau jadi PKD. Luar biasa, aplaus buat teman. Itu menunjukkan semangat pengawas itu tidak hanya untuk masuk di tingkat yang diinginkan, seperti Mas Rahmat. Mas Rahmat juga begitu, kemarin juga di kecamatan tidak diterima di PKD. Tepuk tangan juga untuk Pak Rahmat. Nah ya, kalau tidak di PKD, di PPS pun, Masya Allah luar biasa itu. Nah ini menunjukkan, saya kepengen dekat dengan panjenengan jadi gitu. Ini menunjukkan bahwa panjenengan itu semangatnya sudah jiwa raganya itu sudah masuk dalam ruh pengawas milu. Nah semoga juga tidak hanya dari hal seperti itu, kita pun nanti akan betul-betul tahu aturan main, bahwa saya pengawas milu harus betul-betul sadar bahwa tidak boleh dekat kepada salah satu paslon. Jangan sampai menjadi pengawas milu malah untuk menjadi ajang untuk mendekatkan mereka dengan salah satu paslon. Karena apa? Biasanya paslon itu sangat mendekat kepada pengawas, baik di tingkat desa, baik di tingkat pengawas TPS besok kalau sudah jadi, maupun kecamatan maupun kabupaten. Tidak hanya paslon, media sosial, wartawan dan sebagainya. Hati-hati teman-teman semuanya, nanti kalau mereka minta statement dari pengawas. Panjenengan itu jangan berani-berani memberi statement kepada mereka yang mau mencari berita. Berita itu tidak hanya wartawan, bisa juga tim sukses, bisa juga relawan. Itu harus hati-hati, karena apa? Satu kali kita terucap statement yang salah, nanti ini akan lembaga yang akan kena.
Karena kalau sudah booming di medsos tidak akan bisa dibendung. Maka integritas inilah yang kita kuasai, yang kita pegangi, tidak hanya menjadi sebagai slogan, tapi harus betul-betul masuk dalam lubuk hati kita. Ingat bahwa jadi pengawas itu adalah panggilan hati, bukan panggilan dari teman-teman. Walaupun pertama panggilan dari teman-teman, panjenengan digeret bahasanya. Seperti kemarin di Sempor itu saya di sana itu, katanya itu saya itu tadinya nggak mau jadi pengawas pemilu. Terus setelah saya jadi saya ketagihan, kapan ada pendaftaran lagi gitu. Itu bapak-bapak itu. Oh itu luar biasa kan seperti itu, karena belum tahu. Karena kesannya yang namanya pengawas kan maido medeni, itu nggih. Maido mau main medeni kan begitu. Padahal yang namanya pengawas pemilu tugasnya sangat mulia, meluruskan orang yang mau berbuat yang tidak baik. Itu diniatilah dengan ibadah. Merujuk lagi, kembali lagi terkait tadi pertanyaan panjenengan, mungkin ada yang belum puas dijawab oleh Pak Tino. Satu yang saya sampaikan, panjenengan harus berpegang teguh kepada regulasi, kepada yang sudah menjadi timeline. Satu, regulasi tentang syarat administrasi. Jangan sampai panjenengan ini nanti akan terlena dari syarat usia dan syarat pendidikan. Saya yakin untuk di Desa Karanggayam memang sangat-sangat, ya itu beda memang, mencari orang yang seperti itu juga beda. Itu seperti itu. Jadi tapi kalau nanti kita merekrut dari tingkat usia dan tingkat pendidikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan, kami ngawasi tapi diawasi. Itu laku di DKPP kan. Bayangkan, hati-hati. Maka jangan sampai itu kan laku itu. Walaupun begini, kenapa ada perpanjangan sampai 2 tahap? Ada pendaftaran pertama sampai tanggal 15 ya. Kemudian 15 sampai tanggal 9, 19 sampai tanggal 26. Ini kena apa? Ini dalam artian dengan waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya ini untuk menyisir di lapangan masing-masing. Kenapa panjenengan dibentuk usianya minimal 25 tahun? Minimal usia SLTA. Kenapa? Ini adalah untuk 25 tahun. Setidaknya usia 25 tahun itu sudah dewasa. Dewasa bersikap, dewasa berpikir, dewasa berperilaku, dewasa bertutur kata. Itu setidaknya. Kami beda dengan saudara sebelah kita, dengan KPPS, dengan PPS. Pengawas TPS 25 tahun minimal, KPPS 20 tahun, 5 tahun setelah usia, kan luar biasa. Kalau suami istri kan ideal kan gitu gitu. Tuh, jangan terbalik. Istrinya 25 tahun, suaminya 20, belum terus nanti kan gitu. Artinya apa? Ini untuk menunjukkan kedewasaan kita. Itu. Ini kesempatan ini. Jadi tolong, walaupun bagaimana caranya, sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Panjenengan dengan waktu yang sudah diberikan keleluasan seperti itu, tidak hanya panjenengan yang melakukan. Panjenengan mudahlah. Di desa kan ada perkumpulan, ada RT, ada RW. Dekati mereka. Kenalkan diri saya bahwa saya pengawas pemilihan di tingkat desa. Tolong saya minta bantuan Pak RT, Pak RW, atau kepada tokoh masyarakat yang di situ. Butuhnya opo mbak, si cilik masa jadi pengawas gitu kan bahasanya gitu. Nggih, minta bantuan. Adakah di sini satu yang usianya minimal 25 tahun dan SLTA? Untuk apa? Ayo ibadah bareng-bareng saya ikut dalam dunia kepengawasan, yaitu menjadi pengawas TPS. Apa sih pengawas TPS? Ceritakan. Itu adalah tugas mulia itu. Nanti kalau panjenengan menceritakannya dengan cara panjenengan lega-legowo, kemudian mereka sadar, pasti mereka akan tertarik. Oh iya, niku anakku baik, tetawenane gitu. Sebelum mereka itu kita rebutan dengan KPPS. Jadi jangan sampai kita ada rasa pekemu dan sebagainya. Loh kemarin sudah satu, syarat ini minimal itu ada 2. Minimal kenapa? Nanti ceritakan. Betul tadi yang sampaikan.
Karena apa? Nanti kalau satu yang namanya orang kan tidak tahu ada apes, bahasa apes, tahu kan? Nah kalau ada apes tiba-tiba, walaupun usia pengawas TPS itu hanya 1 bulan usianya, tapi belum tahu nanti, apalagi sekarang musim corona. Harapannya jangan sampai terjadi kan seperti itu, maka imun kita tetap jaga gitu. Dan siapa tahu nanti lagi separuh waktu kemudian dia ada tawaran pekerjaan yang lebih, mereka tiba-tiba melarikan diri dari kita, siapa nanti yang rugi? Panjenengan kan? Tuh. Maka kenapa minimal 2 kan seperti itu. Dan yang betul-betul berintegritas, jujur sesuai dengan syarat itu. Jadi menyampaikannya jangan saya pengewu bahwa kemarin sudah disampaikan nanti gimana? Tidak usah, tidak ada bahasa pengewu, tapi bahasa regulasi. Jadi mulai pendaftaran sebenarnya mulai tanggal dibuka sampai 26. Itu. Ternyata kita untuk tetap membuka itu. Tapi khusus yang di perpanjangan itu adalah pengawas TPS yang belum 2 minimal. Tapi kalau yang 2 sudah otomatis tidak ada perpanjangan kan seperti itu. Kalau yang belum tetap ada perpanjangan. Jadi tolong ini kembali lagi nih, jangan sampai nanti kita akan merasa bahwa pekewu dengan yang lain. Jadi tetap kita tuntaskan. Ini panjenengan itu belum selesai, pengawas TPS belum terbentuk, kemudian pengawasan pembentukan KPPS. Sekarang ada penegasan yang terbaru 901. Bagaimana kita mengawasi? Bagaimana kita mengawasi 2 periode yang ada dituangkan dalam SKP KPU itu? Maka kita harus jeli semuanya. Jangan sampai nanti kita tidak tahu hal yang demikian. Ini penting bahwa kita memang harus cermat dan teliti sehingga menjadi pengawas TPS saat ini, mulai saat ini sampai ke bulan Desember besok, tolong jangan sampai ada HP yang off, jangan sampai ada instruksi panjenengan tidak tahu, rugi nanti. Ini waktu sudah very sangat mendekat. Tinggal sekarang sudah tanggal 23, bayangkan November sebulan utuh paling hanya 1,5 bulan tidak ada. Kerja panjenengan itu sudah tidak ada 1,5 bulan menuju tanggal 9 Desember. Nah ini bagaimana nanti kalau kita sampai kecolongan dalam hal yang demikian? Maka mari bersemangatlah, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam memperjuangkan ini sehingga nanti hasilnya akan betul-betul sesuai yang diharapkan. Dari mulai pembentukan pengawas TPS, pengawasan KPPS sampai kita melakukan pengawasan menjelang 9 Desember. Jadi monggo kuasailah di desa panjenengan. Panjenengan bekerja tidak sendiri sehingga tidak ada yang merasa lelah, tidak ada. Kalau lelah saya lelah, saya jam 4:30 itu sudah mentuk ketua provinsi, ketua Bawaslu provinsi. 4:30 tadi panjenengan masih sare. Betul itu. Sampai 11:30 saya mandi hanya ganti baju, belum makan saya tapi udah kenyang. Saya langsung ke sini tahu bahwa saya ada agenda ke sini. Kenapa? Kita memang jiwanya sudah mau jadi pengawas, ya bagaimanapun itu tugas. Kami jalani, semoga diberi kesehatan. Jadi tidak ada lah kaki lah nyong kesel, ya dirubah di rumah kan begitu. Nah, tapi insya Allah dengan kita selalu welcome terhadap pekerjaan, insya Allah akan diberi kemudahan. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi yang ibu-ibu, kemudian yang bapak-bapak, apalagi ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, itu harus betul-betul bisa membagi waktu. Jangan sampai nanti dipanggil oleh Mas Faris dengan teman-teman untuk pengawasan, anakku nangis rewel ora bisa ditinggal. Waduh, bagaimana panjenengan pada waktu melakukan sumpah janji bahwa diantaranya adalah akan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kalau seperti itu zalim itu namanya. Tuh hati-hati nggih. Dan tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga demikian. Nggak boleh bekerja sama istrinya. Kenapa? Suruh nunggu ini terus. Pengantin anyar misalkan. Waduh. Ya tapi duitnya nopo gelem, duitnya seneng. Nah, nek duitnya gelem ya pekerjaannya harus. Aduh, kan seperti itu. Ini kita ingat. Jadi bekerja kita panggilan hati, ya.
bukan karena disuruh orang dan sebagainya. Walaupun pertama dari panggilan kita disuruh karena kita tidak tahu, tapi setelah tahu mari kita panggilan hati ini. Insya Allah nanti apa yang kita dapatkan insya Allah akan barokah. Untuk biaya anaknya atau untuk keluarga juga insya Allah akan diberi kemudahan, kan seperti itu. Ini jangan sampai kita lena hal yang demikian. Jadi kita harus welcome. Punya anak kecil, atur strategi. Apalagi saya tahu di daerah gunung, bayangkan. Jadi pengawas nang gunung dhuwur, anaknya meriam, padahal dibel oleh Mas Faris. Sekarang ada konsolidasi, kudu teka kowe. Gimana caranya itu? Tuh. Tapi kalau hatinya sudah kertek bismillah, dilala anaknya panas, mari teka-teka adem. Dalane lunyu, keplarak-plarak. Saya dulu pernah itu, yang sering pengawasan malam Mas Faris gitu. Saya dulu ke Karanggayam keplarak itu pakai motor. Itu. Sampai Mas Agus dulu bilang, "Mbak Mei, besok pakai trail saja ya," gitu. Suruh boncengan sama Cito kelingan saya itu. Masya Allah itu. Karena saking tingginya itu. Tapi saya hatinya nggak pernah merasa nyesel. Masya Allah ini indah sekali. Saya menyatakan bagaimana ini orang yang hidup di sana luar biasa itu. Kalau saya di sana kayaknya nggak kuat, saya malah begitu. Berarti top orang yang di sana. Bukan berarti saya lah mau lah Karanggayam atur, tidak seperti itu. Karena kita biar tahu itu. Jadi tolong saya sampaikan ini semangat Bapak Ibu dalam melakukan tugas-tugas pengawasan adalah panggilan hati. Kira-kira sepakat mboten Bapak Ibu? Sepakat mboten? Sepakat nih. Masalah regulasi, kemudian banyak juknis sudah ada di Mas Faris dengan teman-teman. Pelajari masa perpanjangan pelantikan pengawas TPS masih tanya apa belum disampaikan? Ada sudah karena belum dibaca. Nah itu. Tidak apa-apa nanti di tayangan lagi Mas, cepet ret tayang-tayangkan. Ini KPT ini ret, KPT 134 ret terus di sini nggak masalah. Nanti kalau tanya lagi suruh baca. Saya yakin ibu-ibu yang diberatkan banyak punya anak, bapak-bapak juga yang sekarang musim ke sawah, nggak mungkin baca regulasi itu di rumah. Maka di sini saya sampaikan belajar bersama. Saya kemarin disuruh Bang, jam 2 Mas Faris sampai jam setengah 5, jam 5 kurang seperempat. Kami kupas tuntas itu akhirnya. Saya sendiri akhirnya tak kupas semuanya. Mana yang belum paham ini tak buka. Saya tanya, dereng masa gitu, dereng. Ya udah belajar lagi terus buka itu. Kenapa? Lah modal dia, gaman dia untuk melakukan pengawasan tidak tahu karena tidak mau buka. Itu. Ini kan luar biasa. Hajatnya panjenengan pelantikan saja belum tahu. Kemudian Bapak Ibu memang untuk besok pada waktu pelantikan tadi sudah kemarin waktu awal Pak Ketua Bawaslu Provinsi datang ke sini memang kita itu sedang diupayakan jangan sampai kita mengumpulkan orang lebih dari 50 plus 1 pun tidak berani. Karena apa? Kita itu sudah mendapat amanah untuk ngawasi orang berkerumunan, jangan sampai kita yang ngawasi malah menjalankan. Sehingga nanti mungkin teknisnya tetap diatur kemudian tentang pelaksanaan pelantikan. Karena ini berapa jumlahnya? 137, paling enggak nanti dibuat tiga ruang. Yang penting satu ruang maksimal 50 dengan jaga jarak 1 meter bermasker. Jadi jangan sampai nanti kita foto tidak bermasker. Karena apa? Ini yang diutamakan dalam pelaksanaan pilkada. Suasana COVID ini adalah yang diutamakan adalah keselamatan penyelenggara, keselamatan peserta, keselamatan pasangan calon. Jadi dengan kita menjaga keselamatan diri kita sama saja menjaga keselamatan orang lain, kan seperti itu. Maka mari kita betul-betul berlatih. Ya saking pegawai kalau pakai masker itu. Tapi sebenarnya kita jejer bermasker, selalu bermasker, kita ngomong bisa leluasa. Karena apa? Satu, ya jelas lah biasanya kan ya panjangan tahu sendiri lah ya. Itu bisa ngomong berleluasa, tapi kalau enggak kan apalagi kalau puasa kan beda lagi kan seperti itu. Ya mari tapi kalau sudah nih dekat-dekatan pun enggak apa-apa kalau bermasker gitu. Coba kalau enggak, apalagi giginya yang sudah banyak berlubang, pasti mikir kan gitu. Ini manfaatnya sebenarnya banyak gitu. Itu
diantaranya kan seperti itu, tapi tidak demikian. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan terkait itu nanti tetap panjenengan itu harus update, panjenengan harus mau membaca regulasi, jangan sampai nanti kita ketinggalan, apalagi HP semua saya sudah Android semuanya, baik yang old atau sudah ini maupun masih yang muda, semuanya itu sudah berandroid. Saya yakin untuk pengawas yang berkali-kali menjadi pengawas itu sudah paham. Tapi jangan sampai kita nanti masih ala yang lama. Karena yang sekarang regulasinya itu ibaratnya setiap detik ganti. Jadi harus update regulasi. Saya kemarin tahu di kecamatan yang dibahas malah regulasi yang kemarin. Saya untuk saya datang. Di antaranya membubarkan pengerumunan itu adalah wilayah kepolisian. Saya langsung, tapi tak diangkat. Dilalah saya ada waktu, terus saya tunggu ini sampai selesai. Setelah itu saya sampaikan, Mas, yang bukan jenengan apa? Perbawas 4. Sekarang itu sudah perbawas 8. PKB-nya sekarang sudah, yang 6 sudah berubah menjadi 13. Yang 6 2020 sekarang sudah 13 2020. Ganti kemarin. Ibu kalau dari update untung kan. Padahal di PKPU 13 2020 bahwa kita mempunyai kewenangan membubarkan kalau mereka itu tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi Bawaslu dengan kepolisian dan dengan Satgas Covid, apabila mereka kampanye melebihi dari 50 tidak mentaati ya, itu di PKPU 13 2020 nanti kupas Mas, khusus itu nggak apa-apa ada itu ada diantaranya itu kalau mereka itu tidak mengindahkan instruksi kita, mereka mengadakan kampanye atau kerumunan kampanye ya, itu lebih dari 50 orang, tidak menjaga jarak minimal 1 meter, tidak bermasker, kemudian mereka diingatkan oleh penyelenggara pemilu secara lisan tidak mau, mereka diingatkan secara tertulis 1 jam tidak bubar tidak mengindahkan, maka kita punya kewenangan untuk membubarkan kegiatan itu. Gagah punya kewenangan kan seperti itu. Siapa? Panjenengan, kita semuanya didampingi oleh tim kepolisian. Kalau di kecamatan ya Polsek dengan gugus tugas Covid itu seperti itu. Jangan sampai kita tidak tahu seperti itu. Karena sekarang sudah yang namanya di PKPU 13 itu sudah tidak ada istilah door press, tidak ada istilah senam bersama, tidak ada istilah sepeda santai, semua sudah tidak boleh. Itu rapat umum tidak boleh sudah, karena adanya adalah rapat terbatas, yaitu di dalam ruangan yang maksimal kapasitasnya 50. Maka saya yakin panjenengan sudah disampaikan oleh dua ini kelalen ya wajar lah ya. Sudah lah, mereka sudah semuanya sudah menguasai materi. Ini kelalen lah. Kenapa? Saya yakin memahami, lupa ya wajar kan seperti itu. Maka di sini saya ingatkan ini adalah ajang wahana kita belajar bersama. Barangkali masih lupa, barangkali belum terbacakan seperti itu. Maka jangan segan-segannya panjenengan untuk mau bertanya. Jangan sampai nanti malu bertanya sesat di jalan. Tidak masalah, ini tahap belajar panjenengan gitu. Jadi monggo selalu update terkait hal-hal yang luar biasa sekarang. Walaupun sekarang ini satu paslon mungkin diam-diam. Herannya memang tadi saya sampai di ayah, sampai di pucuk mana itu Karang Dhuwur ayah itu tidak ada gambar. Bayangkan, padahal sekarang kampanye sudah berapa hari Mas? 30-an ya, 26 September sampai 23 Oktober itu. Sudah 1 bulanan kan, padahal kan usia kampanye berapa hari Mbak? Aduh, berapa hari saya usia kampanye Bu? Aduh ini gimana ini? Yo, berapa? 71 hari.
Itu kudu wis apal. Itu harus bisa tahu itu. Apa itu bahan kampanye, apa itu alat peraga kampanye harus tahu. Jangan sampai tidak tahu, nanti kita mau mengingatkan malah tidak tahu. Apa kan poster kenapa ada? Apalagi ini lawannya adalah kolom kosong. Itu boleh nggak kampanye kolom kosong? Boleh ya Bu? Boleh kan Bu? Boleh ya Bu? Iya boleh tuh. Soalnya mereka juga bisa ditoblos ya? Ya kan? Bisa nggak? Bisa, berarti boleh. Bebas. Yang pertama nanti pada bacanya gitu. Ingat ya, hati-hati. Yang namanya yang bisa untuk berkampanye adalah yang terdaftar di KPU. Titik, tulis. Nanti biar semuanya dilengkapi oleh Panwasam. Siapa yang terdaftar di KPU? Peserta pemilihan. Karena ini adalah pilkada, namanya pemilihan. Kalau kemarin pemilihan legislatif atau presiden itu namanya pemilu. Kalau pemilu Undang-Undang 7 2017, tapi kalau pilkada pilihan kepala daerah termasuk bupati sampai gubernur, Undang-Undang 10 2006 ditulis, nanti dijelaskan lagi oleh Mas Waris dengan teman-teman itu. Ini tak kasih kailnya saja. Sebenarnya sudah kelalen. Nek wis nang omah mesti wis beda kegiatan. Sing maju, sing golek tawon, golek madu kan nggih. Sing nang omah ngomong anak, boro-boro buka kerep bakal. Nggih Bu? Nggih niku nggih. Mboten napa-napa. Wajar nggih. Tapi maka kalau ada kumpulan harus berangkat. Itu. Nanti sudah kumpulan nggak mau berangkat, kemudian di rumah nggak mau baca, ada apa-apa tidak mudeng. Nanti makan gaji buta itu. Panjenengan gajinya double loh. Gimana? Double mboten Mas? Iyalah. Isin ya Mas. Mas harus yang ada isin gajinya double, ditambah ada masa kampanye. Lupa gaji double? Kemarin kan sudah dapat gaji ya? Belum diambil. Covid kan dapat tambahan. Jangan lupa. Jangan ada kadang lupa enggak, semuanya dapat. Jangan ngelalen. Dapat kan Bu? Iyalah, banyak. Padahal besok sampai Desember. Itu klunting anak, klunting yang kebunan rekening iki mboten kaget nek rekening kok kayak temen lagi kan gitu nggih. Rekening apa kayak temen ya Allah Mas Waris nggih. Itu rekening tambahan karena apa? Pemerintah sangat memperhatikan penyelenggara pemilihan biar tetap imunnya kuat. Maka itu digunakan untuk apa? Menambah daya imun. Jangan digunakan yang lain. Makanya sing enak-enak kan begitu. Biar nanti jadi pengawas kuat itu. Tidak hanya itu, keresekan yang meja wis Masya Allah. Gimana? Nah, duwite wis akeh, imun yang berupa materi juga banyak kan, luar biasa itu Pak, Bapak Ibu. Beruntung panjangan jadi jadi PKD. Coba kemarin kalau tidak jadi PKD nggak dapat kayak gitu kan? Tadinya disuruh nggak mau kan itu nih. Besok pasti mau lagi ke depan kalau ada apa-apa itu. Ini penting. Sebenarnya bukan itu, tapi justru bagaimana kita mengimbangi. Intinya kita sedang belajar. Mari kita belajar untuk apa? Bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu intinya seperti itu. Bagaimana saya diberi amanah menjadi pengawas pemilu desa sehingga saya itu bisa amanah. Saya itu dipercaya oleh negara tapi betul-betul bisa menunjukkan bahwa saya itu bisa. Mana wujudnya? Dalam melakukan kepengawasan, saya itu tidak menyimpang regulasi. Caranya apa? Belajar bersama-sama. Sekali lagi, Pak Jenengan bukan kerja sendiri, tapi kerja Pak Jenengan adalah
kerjanya kolektif kolegial. Jadi kalau ada hal yang krusial, hal yang kira-kira panjenengan tidak bisa memutuskan sendiri di desa panjenengan punya teman panwascam, rek atasan panjenengan panwascam. Jangan berani-berani memutuskan sendiri, harus komunikasi. Panwascam pun juga demikian, tidak mungkin akan berani, pasti koordinasi dengan kabupaten pun tidak berani. Seperti kemarin ada pengajuan dari mereka yang mengatasnamakan kolom kosong, kami nggak berani, langsung kami minta dampingi oleh provinsi, datang provinsi ke sini. Itu karena apa? Kalau salah, kita berarti salah lembaga. Salah lembaga, namanya lah lembaga Bawaslu se-Indonesia. Walaupun akar rumputnya dari bawah, kan gitu. Nah ini cermati bersama-sama, kerja kita adalah kolektif kolegial. Jangan merasa pusing dan sebagainya. Panjenengan itu diintimidasi oleh orang, tidak. Jangan seperti itu. Kita menjadi pengawas pemilu, punya teman 10, yang loyal 5 itu sudah luar biasa. Karena apa? Pasti kalau kita niatnya jujur, banyak yang tidak suka. Karena apa? Mereka yang diawasi pasti yang kepengen menyimpangkan seperti itu. Tapi kalau mereka senang-senang saja dengan kita dipertanyakan. Jangan sampai kita berstatemen untuk melegalkan kepada mereka. Jadi tolong saya sampaikan kepada semuanya, untuk teman-teman betul-betul dikuasai. Bagaimana regulasi, bagaimana yang Perbawaslu yang sudah turun terbaru, ada Perbawaslu 8 yang terbaru 2020. Ini juga tetap harus betul-betul kita tahu isinya, walaupun banyak ranah digunakan oleh Bawaslu kabupaten ke atas atau Panwascam. Tapi setidaknya panjenengan di tingkat desa harus tahu, karena ada laporan, pengaduan sebagainya, pasti itu akarnya dari bawah, tidak tiba-tiba di atas, kan seperti itu. Dan hati-hati kepada kolom kosong, saya sampaikan, kolom kosong itu adalah bukan peserta. Ingat ya, kolom kosong itu bagaikan reklame. Siapa saja bisa pasang itu. Mengapa dikatakan siapa saja bisa pasang? Karena mereka itu bukan penyelenggara pemilihan, kan seperti itu. Kalau mereka masanya menyimpang, itu nanti yang akan menerbitkan perda, Pol PP, kan seperti itu, bukan ranah kita, gitu. Maka hati-hati, walaupun itu memang bisa dipilih, dan kalau milihnya sesuai dengan aturan itu adalah sah. Nah itu ada kekosongan hukum di situ, di undang-undang itu. Jadi ya memang seperti itu. Tapi kita tidak masalah, tetap kita harus waspada. Jadi kalau ditanya terkait dengan kolom kosong, panjenengan harus hati-hati dalam menjawab. Setidaknya panjenengan ragu nggak usah dijawab. Nantilah saya tertanya panwasamnya, lah kok titipan kade, ya nggak apa-apa, memang saya belum bisa. Daripada nanti saya salah, itu mereka akan takut. Tadi pun Pak Ketua Provinsi begitu. Memang kalau memang samar, lebih baik diam, jangan usah menjawab. Hati-hati, ini adalah terkait tentang regulasi. Dan ini adalah kondisinya dekat dengan kita, suhunya panas. Nanti kalau sampai kita salah, nanti kita akan betul-betul diperkarakan. Pengawas tidak hanya ngawasi, tapi diawasi. Itu berhati-hati. Bagaikan kita berada di dalam air, di dalam akuarium. Sini misalkan, ini ada ikannya, kelihatan boten? Kelihatan kan? Ini bagaikan kita. Maka harus betul-betul hati-hati. Maka netralitas, integritas itu adalah harga mati. Penting ya, itu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang saya sampaikan berikutnya terkait ini adalah sudah hampir selesai tanggal 26 untuk pembentukan pengawas TPS. Jadi tolong memang bagi TPS yang masih satu, panjenengan tetap bergerilya. Bukan berarti buka pendaftaran baru, itu tidak bahasanya gitu. Tapi tetap ada kesempatan untuk bisa mendaftar. Jadi seperti itu. Loh, kemarin katanya ditutup gitu. Regulasi mengamanahkan bahwa TPS yang masih satu pendaftar masih bisa diberi kesempatan waktu sampai tanggal 26 untuk bisa mendaftar. Terkait mereka mau mendaftar dan tidak, itu urusan mereka, yang penting kita sudah bersosialisasi. Itu pentingan seperti itu. Tapi kalau kita tidak bersosialisasi, kita itu adalah salah.
Maka PKD yang ada di desa masing-masing itu harus betul-betul bagaimana panjenengan bisa merapat kepada mereka. Syukur panjenengan itu mendekati kepada mereka yang sudah usia 25 dan mereka dianggap layak atau bisa, tidak apa-apa, dekati semuanya. Itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Itu penting ya. Tuh, sehingga nanti kita akan lebih luar biasa. Kemudian saya juga merasa senang sekali bagi yang sudah TPS-nya malah dari 3 ya, 1 TPS. Ada mas? 2 itu. Itu karena usaha keras dan usaha cerdas panjenengan. Usaha keras, usaha cerdas panjenengan, insya Allah direspon. Ternyata ada yang sudah 2 kan seperti itu. Itu adalah betul-betul murni dari usaha panjenengan. Nah, harapannya nanti yang sudah terpilih oleh panjenengan bisa bekerja sesuai dengan regulasi, kan harapannya demikian. Yang penting kembali kepada diri kita. Kalau kita niatnya bagus untuk mengawal ini, insya Allah nanti akan lebih baik itu. Jadi monggo, mumpung saya masih di sini nanti saya buka pertanyaan, silahkan terkait dengan PTPS, KPPS atau tentang pengawas pemilihan. Mumpung masih di sini, mari kita gunakan yang semaksimal mungkin sehingga nanti panjenengan di lapangan akan betul-betul bisa menjadi pengawas yang diakui keberadaannya oleh masyarakat, bahwa panjenengan PKD adanya dengan tidak adanya bukan berarti sama saja, tapi keberadaan panjenengan sangat diakui sehingga mereka segan kalau nanti mereka akan melanggar tentang aturan. Sekarang banyak sekali tim-tim yang sudah ke desa-desa, mungkin sudah dibentuk relawan dari tim paslon. Panjenengan bagaimana cara mengawasinya? Itu panjenengan juga harus tetap diawasi. Jangan takut, jangan pakai bu. Jangan pakai bu ya bu, jangan pakai bu. Tetap panjenengan dekati. Ada pengumpulan muslimatan, ada pengumpulan RT RW. Panjenengan di situ sudah mulai bahasanya, mohon maaf, bahasa kasarnya panwas nganyus bahasa kasarnya. Tidak apa, di situ panjenengan temuin tokohnya. Nusewu bu, semiki musim kampanye sampun. Karena kampanye itu hanya waktu kosongnya Maulid Nabi tok untuk Kabupaten Kebumen ini. Dari mulai 26 Desember sampai 26 September sampai dengan 5 Desember ini adalah waktu kampanye untuk tim pasangan calon. Nah ini nanti kalau panjenengan di dalam kegiatan ini nanti ada ajakan untuk memilih kepada paslon, nanti ini sudah termasuk kampanye. Tolong panjenengan bisa menyampaikan. Jangan melibatkan apa? Kampanye tidak boleh melibatkan satu. ASN. Apa itu ASN? Aparat sipil negara itu seperti apa contohnya? PNS. Terus Kades. Nah itu. Terus perangkat desa. Terus ya. Kalau Bu Kades boleh nggak? Bu Kades. Istrinya Pak Kades. Nah kalau Bu Kadesnya PNS? Oh nggak boleh. Nah itu tolong tuh betul-betul itu. Di situ panjenengan itu harus betul-betul tahu bahwa yang hadir di situ siapa saja. Ini sekarang sudah saatnya di asinan perkumpulan misalkan itu. Apalagi terutama muslimatan biasanya itu. Itu di situ nanti tolong panjenengan sampaikan secara baik-baik, tidak masalah, temuin bunyainya, kemudian temuin panitianya. Biar apa? Biar nanti tidak salah. Berilah himbauan secara lisan, dengan cara baik, dengan cara bijaksana, insya Allah nanti mereka akan bisa menerima. Maka saya sampaikan regulasi tentang teknis pengawasan kampanye 465 kuasai. Itu saya sudah di-share ya mas. Sudah, tinggal dibuka bareng nanti di sini. Dana kampanye, bahan kampanye 124, 31, 242, 124 sudah ada. Silakan nanti dibuka lagi. Itu sudah di-share. Tuh. Kalau nanti misalkan seperti mas itu buka lagi tanpa ditayangkan, nggak mungkin tahu mas. Buka langsung ditayangkan mas. Karena apa? Misalkan calon tadi tanya, kan panjenengan sudah dikasih, tinggal dibuka ditanyakan, tidak ditanyakan sini kelalen. Desa lah, kan ya? Ya mohon maaf, artinya ya kita biasa di desa, kalau di rumah nggak mungkin akan
bacalah jujur, kecuali bagi yang muda-muda mohon maaf. Tapi kalau udah sepuh-sepuh temenan, saya sendiri belum baca. Betul. Mas saya sampaikan kayak saya, nggih Pak nggih, niku bakul madu kan, apalagi kalau alas terus. Itu seperti itu. Tapi tidak apa-apa, nanti dibuka sekilas lah nggih tentang tuh jurnis kampanye, terus pengawasan kampanye, setidaknya nanti nggak apa-apa walaupun ya dibuka bos begitu nggak masalah itu. Sehingga nanti ditanya tidak bingung kan seperti itu. Ya, di-freshkan kembali karena ini adalah tahap belajar bersama kan seperti itu. Tadi sudah saya Mas Mari, iya Bu nanti mau saya bahas kan luar biasa kan seperti itu. Jadi nanti kupas ya bahan kampanye, alat peraga kampanye, dana kampanye, pengawasan kampanye, regulasi yang terbaru 901 tentang penegasan pembentukan KPPS, 476 tentang pembentukan KPS, tapi nanti ditegaskan lagi oleh 901 itu tolong nanti dibuka nggak bersama-sama. Mana yang belum paham kalau sudah ganti slide lagi gitu, buka itu saja nggak usah pakai PowerPoint. Tuh. Saya kemarin di Serubang tak buka itu semuanya saling maghrib. Tuh. Karena saya tanya pun buka dereng Bu dereng, ya udah tak buka semuanya akhirnya. Itu karena ini penting untuk belajar bersama. Oke. Berdiri semuanya. Nah. Biar enak gitu ya. Berdiri semuanya. Saya mau punya slogan tapi slogan lama. Jawabnya, adakah pengawas pemilihan di dadamu? Nah jawabannya ada gitu ya. Di mana dia? Di sini. Masih ingat? Ya. 1, 2, 3. Adakah pengawasan pemilihan di dadamu? Ada. Mana dia? Di sini. Ulangi lagi. Adakah pengawasan pemilihan di dadamu? Ada. Di mana dia? Di sini. Ya Mbak. Yang keras. Iya yang keras. Menghadap sana. Ya. Aku yang adakah pengawas pemilihan di dadamu? Adakah pengawas pemilihan di dadamu? Ada. Di manakah dia? Di sini. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah. Ini sudah menunjukkan bahwa duduk nih. Panjenengan adalah pengawas pemilihan, bahwa panjenengan dalam memilih adalah dalam mengawasi menggunakan hati tolong ini penting bersama-sama. Mari jaga netralitas, jaga integritas, jaga soliditas, jaga panjenengan marwah pengawas pemilu, jaga hubungan panjenengan dengan tim kampanye. Harus hati-hati, jangan sampai kita nanti akan terjual sehingga nanti akan menodai citra kita sebagai pengawas pemilihan. Bahwa ingat kerja kita adalah kerja secara bersama-sama. Hormat taat kepada atasan, jangan sampai bangkang atau nanti malah membuat bumerang di belakang. Ingat tujuan kita betul-betul mengawas pesta demokrasi. Harapannya di Karanganyar akan selalu solid, tidak ada isu yang tidak baik, sehingga nanti pelaksanaan di 9 Desember juga berjalan dengan lancar dan panjenengan diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga dengan adanya pilkada besok di 9 Desember tidak ada klaster baru karena COVID, tapi justru malah kesehatan semakin naik, semakin kuat karena panjenengan banyak suplemen yang sudah diberikan oleh pemerintah. Maka suplemen itu tolong harus dikonsumsi, jangan diberikan kepada orang lain apalagi dijual. Itu nyetek bolong pengut kuya biasa penguatan kan banyak kayak gitu nggih, atau kan ngutku beras keceklik jangan nggih, itu penting gitu nggih. Itu menung baik sudah mau nanya mulia kan ngono banget kiye nang toko regane 2000 nang jenengan tak kena 1000 wah gitu guyon nggih, nggak apa-apa nih guyon itu biar tidak sepanang nggih. Terima kasih, tapi nanti kalau ada pertanyaan tidak apa-apa kami jawab. Sebelumnya kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.